Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku semua. Semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar memahami konsep suhu, pemuaian kalor dan perpindahan kalor serta penerapannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, menjelaskan mengenai definisi suhu. Yang kedua, menjelaskan berbagai termometer dan berbagai fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan berbagai macam skala termometer. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian merasakan demam? Kalau iya, apa yang dikatakan demam? Demam merupakan kondisi saat tubuh kita diukur di atas 37 derajat Celcius. Demam terjadi ketika suhu tubuh mengalami suatu peningkatan. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah derajat tinggi atau rendahnya panas suatu benda. Menggunakan alat apa untuk mengukur suhu tersebut? Yaitu menggunakan alat yang dikatakan dengan termometer. Termometer berasal dari kata termo artinya panas, meter artinya mengukur. Jadi termometer adalah suatu alat untuk mengukur suhu. Selanjutnya, adapun jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer zat cair, yang kedua termometer zat padat, yang ketiga termometer kristal cair, yang keempat termometer gas, yang kelima adalah termometer digital. Kita bahas pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair ini dibuat dengan memanfaatkan fakta bahwa benda-benda yang ada di alam ini akan memuai jika suhunya naik, seperti termometer udara. Termometer zat cair ini ada yang diisi dengan air raksa dan ada yang diisi dengan alkohol. Kelebihan air raksa, yang pertama adalah warnanya mengkilat. Yang kedua, kalor jenisnya kecil. Yang ketiga, tidak membasahi dinding. Keempat, memiliki suhu rentang antara negatif 38 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Dan selanjutnya pemuaiannya teratur dan konduktor panas yang baik. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Di antaranya adalah harganya mahal, tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah, dan merupakan bahan kimia yang berbahaya. Selain air raksa, ada juga alkohol. Adapun kelebihan dari alkohol adalah: pertama, kalor jenisnya kecil. Kemudian, konduktor panas yang baik. Dan memiliki rentang suhu yang besar, yaitu negatif 114 derajat Celcius sampai dengan derajat 100 derajat Celcius. Dan memiliki kekurangan, yaitu tidak berwarna, tidak bisa mengukur suhu yang sangat tinggi, dan membasahi dinding kaca. Dari kedua air raksa dan alkohol tersebut, dan kita masuk mengenai yang kedua adalah termometer zat padat. Digunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang akan diukur. Contohnya termometer bimetal. Termometer bimetal menggunakan bahan logam yang berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Selanjutnya adalah termometer kristal cair. Digunakan bahan kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Penggunaannya dengan cara ditempelkan pada objek yang akan diukur suhu. Misalnya kalau kita untuk manusia bisa ditempelkan pada bagian dahi. Kemudian penggunaannya
tersebut ditempel, kemudian suhu objek yang diukur dapat dilihat dari perubahan warna pada kolom. Selanjutnya termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Gas yang biasanya digunakan adalah gas hidrogen dan helium dengan tekanan yang rendah. Apabila gas dikenai panas, maka volumenya akan bertambah. Dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan sangat rendah dengan jangkauan antara 250 sampai 1500 derajat Celcius. Yang terakhir adalah termometer digital. Merupakan termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Kepastiannya tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka yang muncul nanti pada display suhu di termometer tersebut dan bekerja berdasarkan hasil kerja termokouple. Kemudian sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik dan akan menghasilkan sebuah angka. Anak-anakku semua, kita lanjut mengenai skala termometer. Skala termometer yang pertama adalah Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, yang keempat adalah Kelvin. Kita lihat pertama adalah Celsius. Celsius memiliki titik tetap bawah adalah 0, titik tetap atas adalah 100, kemudian Reaumur, titik tetap bawah adalah 0, kemudian titik tetap atas adalah 80, Fahrenheit memiliki titik tetap bawah 32 derajat, kemudian titik tetap atas 212, kemudian Kelvin memiliki titik bawah 273, titik tetap atas 373. Dari skala tersebut, maka Celsius memiliki skala 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Dari skala tersebut kita bagi 20, maka Celsius adalah 5, Reaumur adalah 4, dan Fahrenheit adalah 9, dan Kelvin adalah 5. Dari perbandingan tersebut, kita dapat gunakan dalam rumus tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk rumus singkatnya sebagai berikut. Selanjutnya, adapun contohnya dapat kita perhatikan pada contoh berikut ini. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Halo anak-anakku semua. Demikian video pembelajaran mengenai suhu dan perubahannya. Saya rasa cukup jelas mengenai penjelasan saya pada hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.